Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya memulai dengan memanggil teman-teman yang sip. Kenapa? Karena judulnya followership dan leadership. Jadi ya teman-teman ini yang sip. Dan kalau ya pengalaman 4 tahun ya di Jepang, saya pikir ya acara gini ini bisa menjadi sebuah simulasi yang baik ya untuk kita memaknai konsep ini. Terutama kalau kita kaitkan dengan target yang sudah disampaikan tadi oleh tim pendidikan ya, Bu Teddy, lalu Al-Quran Nasi, dan juga tim ekonomi yang dipimpin oleh Mas Chandra. Dan tentunya mungkin kalau kita punya konsep-konsep lainnya, saya pikir kita punya menghadapi satu masalah besar biasanya adalah bagaimana ide itu berhasil diwujudkan, dan yang tidak kalah penting lagi adalah nanti berhasil dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, ini biasanya kita punya tantangan tersendiri, dan materi ini mudah-mudahan bisa sedikit berbagi dan nanti ditambahkan oleh Dr. Wisnu mengenai mobilisasi, dan juga nanti oleh Pak Nopri khususnya bagaimana core dari Timbuk. Ya, langsung aja ya, ada pertanyaan. Belum materi. Ya, intinya kan kita ingin efektif ya, betul nggak? Kalau kita mengadakan sesuatu, apapun lah ide, pengennya itu tercapai, berarti efektif. Dan kalau semakin sesuatu itu besar, maka ya mau nggak mau kita harus bareng. Kalau nggak ya dikerjain sendiri, selesai kan. Tapi sendiri sebesar-besarnya itu akan tidak lebih besar lah kalau kita bareng-bareng. Nah, masalahnya memang dalam kebersamaan ini nggak bisa semuanya kan jadi leader juga. Ibarat tadi kata Mas Nopri, ya harus ada memang yang ngambil posisi di depan. Jadi ada drivernya, lalu ada navigatornya kan. Navigator kan nggak kalah lebih penting sebenarnya. Kalau dua-duanya driver kan bingung juga. Ini siapa yang megang komando gitu. Nah, itu konsep tim, dan itu ternyata memang sudah ditegaskan di beberapa nas yang ada di Al-Quran, dan sudah disampaikan 1400 tahun lalu. Nah, dalam kesempatan singkat ini, jadi efektivitas konsep ide itu memang terkait 3 hal. Yang pertama memang yang pemimpinnya, yang sip ini, leadership ya. Kedua followershipnya. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan situasinya. Jadi ini yang diistilahkan dengan logik. Logikanya kan sederhana ya. Kalau misalnya di satu acara ada yang memimpin, ya dia akan efektif manakala komunikasi itu berhasil dengan yang dipimpin. Tapi ya untuk situasi yang berbeda mungkin nggak bisa diterapkan hal yang sama. Nah, jadi kita lihat dalam 3 hal ini. Kita mulai ya. Untuk leader, ada satu survei di dalam manajemen modern. Ada beberapa sifat, jadi survei ini dilakukan terhadap 1.200 pemimpin yang berhasil di dunia. Lalu ditanya, apa sih kunci karakteristik, ini saya tutup dulu kali ya. Apa sih kunci karakteristik dari seorang leader yang berhasil? Survei ini melihat bagaimana orang-orang itu ternyata kok bisa ya, dia bisa gitu. Misalnya siapa pemimpin kita?
ya Mas Topan ya, nah, kok bisa ya mengadakan acara sebesar ini gitu kan, kok bisa siapa misalnya Bung Karno lah atau kok bisa perusahaan-perusahaan. Nah, jadi karakteristik orang ini lalu dikumpulkan, disaring, lalu disurvei. Nah, kira-kira menurut teman-teman karakteristik kunci apa sih sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seorang leader? Ganteng, good looking. Kira-kira apa? Fotogenik. Foto. Kayak Bahar tuh kan. Maaf ini ke belakang ya? MC-nya. Gimana? Ada ide? Mampu mempengaruhi. Ya. Ada lagi? Karena kan tadi disampaikan oleh moderator, konsep leader kan bukan hal yang baru, jadi ini review lah sedikit. Berintegritas, mampu mempengaruhi. Ada lagi? Suka memberi contoh. Teladan ya? Betul. Selatan. Nah, berhenti. Itu lagi kota berat ya. Ya singkat kata lah ya, memang disurvei lalu keluar memang beberapa karakteristik yang utama. Menurut surveinya, ini boleh percaya boleh enggak karena penelitian kan. Penelitian kan ada kekurangan kelebihan kan. Apalagi kita researcher semua. Yang pertama, karakteristik yang penting yang dimiliki oleh seorang leader itu memang apa yang disebut dengan honest, jujur, kejujuran atau al-amin atau sidik. Nah, kejujuran ini memang dua hal. Satu adalah tidak berbohong, berarti dia mengatakan sebenarnya. Kedua juga seperti apa yang sudah disampaikan tadi, dia menjalankan apa yang dia katakan. Artinya seirama antara kata-kata dengan perbuatan. Dalam bahasa manajemen biasa disebut walk the talk. Walk the talk. Bahasa Jawa. Menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk. Walk the talk. Caranya nggak walk. Betul ya. Ngantar tidur. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kan. Terlalu Kenapa? Karena memang bagaimana dia bisa diikuti ya, mempengaruhi. Manakala apa yang dia sampaikan nggak bisa dipercaya kan, logikanya sederhana. Dan itu memang sifat yang sudah ditegaskan kepada sudah dibangunkan ya, terutama pada diri Rasulullah SAW, sifat al-amin itu yang bisa dipercaya. Nah, penting juga untuk leader karena dia nanti akan menunjukkan sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa lihat kan. Misalnya, kalau menurut saya 3 konsep yang Midori tawarkan ini luar biasa nih. Kalau berhasil, banyak hal yang memang bisa apa istilahnya terimbas ya, trickle down effect. Walaupun memang tidak mudah, tapi memang kalau ada arahan itu akan memudahkan dalam meng-align pencapaian tujuan. Nah, mungkin banyak hal, antara lain adalah pilihlah pemimpin yang kompeten. Kompeten ini ditegaskan juga dalam surat Al-Qasas. putih. Artinya ini kisah Musa ya. Memang dia sudah diberi hikmah dan pengetahuan. Jadi ya kalau nggak tahu apa yang dia akan kerjakan, ya jangan dipilih lah jadi pemimpin gitu kan. Atau ya pemimpin memang perlu memiliki kompetensi. Kompetensi dalam konsep manajemen biasanya ada 3 hal: knowledge, skill, lalu attitude. Memang teladan, lalu memang dia punya skill, keterampilan, dan juga dia tahu sesuatu lebih luas, lebih jelas, walaupun mungkin tidak lebih detail. Tapi memang ada visi yang melihat.
inspirasi, passion, humble, dan sebenarnya daftar ini bisa lebih panjang lah. Nah ini mungkin hanya review saja. Lalu yang kedua, untuk bisa efektif, jadi konsepnya sederhananya gini. Drivernya kan harus tahu jalannya mau kemana gitu kan. Tapi ya skill untuk mengemudi dia punya juga, dan juga attitude sebagai driver, artinya tahu hati-hati dan sebagainya. Makasih. Minum dulu ya. Iya. Foto-foto. Saya nggak nyiapin ini jok-jok, jadi nggak apa-apa lah. Jok-joknya nggak ada di sini, nggak boleh. Biar kita itu bukan jok. Biar pesertanya yang ngasih jok. Kita ketawa. Kedengaran Pak. Berapa menit nanti kalau gitu. Lalu yang kedua, ya ini yang pertama adalah kejujuran ya, kompeten, inspirasi. Inspirasi itu gini. Surat Al-Imran 144 itu cerita tentang kalau Muhammad meninggal, maka apakah dia akan kembali murtad? Bahwa sebenarnya dia hanyalah seorang manusia, dan ini disampaikan oleh Abu Bakar ya, seperti kita tahu, untuk meredam amarahnya siapa? Umar bin Khattab. Kan? Ini kan memberi inspirasi bahwa dalam situasi tertentu memang dia bisa menenangkan situasi dan seterusnya. Lalu passion ya, jelas ya, sabar ini banyak lah, bahwa akan dipergantikan, akan susupkan rasa sedih, kelaparan, tapi sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Lalu juga Al-Furqan, humble ya, lalu berjalanlah dengan rendah hati dan seterusnya. Dan juga Asyura, untuk melakukan konsultasi, berdiskusi dalam mencapai satu sesuatu yang lebih baik. Nah, ini list ini akan tentu lebih panjang lagi lah. Dan ini saya ambil dari bukunya Rafiq Bikum. Jadi dia menulis buku Leadership from an Islamic Perspective. Jadi cukup menarik karena dia bisa menggabungkan konsep-konsep di dunia modern manajemen, tapi mengakar pada Al-Quran dan hadisnya. Jadi ini review lah. Saya yakin teman-teman yang sip ini juga sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Nah, lalu yang kedua adalah apa yang disebut dengan style of leader. Kira-kira apa? Style itu kan cara ya. Ada orang yang memang punya kecenderungan tertentu. Nah, ini yang nanti terkait dengan apa yang dibagikan kertas-kertas ini. Secara umum ada dua tipe leader itu. Yang pertama adalah dia orientasi pada task oriented. Jadi pokoknya kerjaannya selesai gitu. Nah, ini biasanya manajer, leader yang tipe manajer itu biasanya fokus pada bagaimana kerja itu bisa selesai. Ini Lalu yang kedua adalah apa yang disebut dengan people oriented. Yang penting adalah bagaimana membangun hubungan manusiawi. Jadi mohon maaf ya, ini karena teori. Apa aja ulangin? Kan di satu soalnya. Saya sebenarnya tidak bermaksud mengajari ya, karena artinya tidak semua juga saya mampu lakukan. Namanya juga teori kan. Teori ya minimal kita bisa memahami, lalu nanti bisa menggunakan, syukur-syukur nanti bisa mengontrol. Dan dari teori sampai skill, aplikasi, itu memang membutuhkan waktu juga kan. Jadi secara umum style ini dua lah. Satu task oriented, bukan kepada orangnya ya, pokoknya kerjaannya, targetnya harus selesai. Misalnya kalau mau pergi ke satu tempat sudah janjian, lalu misalnya ngadain acara distrik lah ya jam 12. Itu kalau mau berangkat bareng-bareng, ini mungkin bisa jadi terlambat.
ya sudahlah ditinggalin aja, berangkat duluan. Ini berarti task oriented. Tapi kalau friend oriented, people oriented, ya nggak apa-apa lah, telat-telat dikit, yang penting kita bareng-bareng gitu. Dua-duanya kita miliki sebenarnya, tinggal yang penting adalah kapan, yang mana kan. Style of leader. Sudah dapat ya ini ya. What type of leader are you? Jadi di lembar halaman 56 itu adalah self check. Self check itu sebagai sampel aja untuk kira-kira tahu kecenderungannya kemana. Nah, cara bacanya ya yang yes ya, itu lalu dipindahkan ke kolom halaman 57. Lalu ya dilihat apakah partisipatif, apakah direktif atau free rein. Tidak ada tali kekang. Bahasanya bahasa manajemen banget. Nah, yang direktif ini biasanya yang task oriented umumnya. Jadi kalau banyak nilainya di situ, itu artinya ya memang kita lebih efektif kalau memberikan arahan direktif. Tapi kalau yang kedua ini lebih ke arah partisipatif. Lebih senang kalau bareng-bareng lah. Kalau yang free rein ini sebenarnya diantaranya bisa, atau kadang-kadang memang dua-duanya agak rendah. Itu biasanya free rein. Jadi ya sebenarnya tidak mau mengarahkan dan tidak juga mau mempengaruhi teman-teman. Ya sudahlah, jalan aja sendiri. Itu biasa kemampuan leadership-nya belum terlalu berkembang. Gimana? Sampai dengan quiz sampai dengan self check kebayang? Fajri udah oke aja nih. Sudah 5 watt. Sudah 5 watt. Berapa menit lagi? 10 menit lagi? Karena waktunya juga nggak banyak, mungkin ya ini Partisipasi internal personal check aja lah. Jadi dan pertanyaan berikutnya adalah, ini karena ini hanya satu instrumen alat, jadi sebenarnya belum tentu ini pun benar ya. Ya ini hanya sebagai cara aja memulakan. Nah, itu reviewnya. 10 menit lagi. Lalu yang kedua, untuk efektifnya sebuah proyek, program segala macam, memang kombinasi yang baik antara follower dengan karakteristik leader dengan karakteristik follower kan. Nah, follower ini yang mungkin agak jarang dibahas karena biasanya udah otomatis kan. Ya kalau nggak jadi leader ya follower gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa karakteristik follower juga yang penting mempengaruhi efektivitas dari pencapaian tujuan. Nah, di bukunya Rafiq Bikem itu dia menyampaikan juga beberapa aspek. Dua hal mungkin yang bisa di-sharing di sesi ini. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 itu ditegaskan bahwa taatilah Allah, Rasulmu dan para pemimpinmu kan, ulul amri minkum ya, betul ya. Jadi ketaatan itu memang penting dalam kerja tim. Ya gimana mau efektif kalau misalnya followernya ini memang tidak mengikuti. Nah, namun yang menariknya adalah bukan berarti yang ditaati itu personnya sebenarnya, tapi nilai-nilai, norma-norma yang memang sesuai dengan yang sudah digariskan dari hukumnya, dan dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis ini. Artinya gini, misalnya kan dalam satu perang, pernah ikut perang-perangan nggak di mana, Lembang kan? Pernah ada yang ikut? Pernah ada yang misalnya nih sama Arif lah ya. Arif, saya jadi saya jadi kapten ya. Arif letnan 2, calon kapten kan. Kita mau menyerang musuh nih.
Lalu saya mengasih komando ke Arif. Arif, maju pelan-pelan, ya kan? Nanti kita sergap itu komando, gitu kan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Arif? Ya dia taat kan, dia setuju. Iya nggak, Arif? Ya memang tugas kita perang kan, gitu. Betul ya? Menarik. Jadi memang Arif akan setuju dengan arahan ini. Nah, di satu sisi lain ada Kapten Nur. Saya lagi deh. Kopral. Bahar lah, Kapten Bahar. Kapten Bahar ini ternyata tertarik sama adiknya Arif. Karena Arif punya adik cantik. Punya adik Arif. Ganti lah. Kapten Bahar ini, jangan Kapten Bahar jadi korban, Kapten Yudi lah. Ini soalnya bad personnya kan, soalnya yang tadi Bahar. Saya nih gitu kan, saya kenal, Arif ini punya adik cantik gitu kan. Saya ngasih order juga, Arif, kamu maju jauh-jauh biar adik kamu ke saya. Kira-kira gimana responnya? Kapten Aja. Hah? Kapten boleh lah. Kapten boleh lah. Gajinya lebih gede ya. Kagok Pak, mayor. Nah, kenapa? Karena ada nilai-nilai yang bertentangan antara peran saya sebagai leader dengan norma, apa istilahnya, otoritas saya dengan tugas saya gitu kan. Karena memang bertentangan. Nah, di sana memang ada sifat ya selama memang masih di jalur yang benar ya kita ikuti kan gitu. Tapi enggak, memang bukan menurut secara buta ya, obedient, blind obedient. Untungnya Arif nggak punya adik ya, jadi aman. Saya bukan kapten. Kalau dikaitkan dengan nas-nasnya memang ada ya, Ali Imran dan seterusnya lah. Kalau dynamic followership ini barangkali kalau misalnya ada mungkin yang menarik kalau followershipnya ya, kita baca ayatnya 103 Ali Imran. Ya intinya itulah ya. Karena waktu juga. Kalau yang kedua adalah ternyata followership ini pun nggak seragam kan, betul nggak? Satu ada yang pintar kayak Bahar, Ada yang lebih pintar lagi. Emang ada yang jangan lebih dapat pembicara. ada yang lebih pintar kayak Rizky dan sangat pintar. Jadi ini pengantar tidur. Mengenali karakteristik follower itu bukan berarti kita memposisikan sebagai leader saja, tapi sebenarnya satu saat kita berperan sebagai follower, kita pun tahu kita mau di posisi yang mana. Nah, menurut bukunya Rafiq Dikon ini, karakteristik ini bisa dibagi ke dalam matriks antara gambarnya ada tapi agak kecil nih. Kelihatan nggak kira-kira? Di scroll kan, pencet scroll bisa. Iya, lumayan. Lumayan ya. Baik. Tapi nggak bisa baca sih jadi. Pecah ya. Pecah ya? Survivor. Survivor. Surplus. Dari jauh baca. Dari jauh dari kecil. Sengaja kecil biar Konsentrasi. Biar melek. jadi dibagi, kita bacanya tuh ada yang pasif orangnya, ada yang aktif ya. Setuju nggak? Setuju ya, aman lah. Lalu ada yang memang bisa mandiri, ada yang memang harus Tergantung. diarahin. Setuju nggak?
Setuju ya? Jadi independen itu dia mandiri. Satu lagi ada yang bergantung, harus diarahin lagi. Nah, kombinasi dari itu menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda dari orang-orang ini. Karena kecil jadi kembali lagi ke sini. Intinya adalah bagaimana kita bisa belum lagi. Habis ya? Ya, nah nanti bisa dibaca bukunya ya. Kunci kamu kan. Ada di PDF-nya nggak tuh? Ya nanti udah sampai rumah SMS aja. Di kuesioner yang kedua halaman 57 ya, 58, 59. Nah, itu ada contoh-contoh pertanyaannya untuk follower. Efektivitas dari pencapaian itu, jadi gini, nggak ada leader yang berhasil kalau memang followernya itu nggak berhasil. Tapi bagaimana memotivasi follower, ini harus sesuai dengan karakteristik dari followernya. Semakin fit treatment antara karakteristik leader dengan karakteristik follower, maka kan semakin gelombang berinferensi kan, jadi semakin besar amplitudonya lah, kayak gitu lah bahasanya. Nah, ini hanya sebuah model, artinya tentu tidak semua bisa masuk dalam model itu. Akan ada kelemahan-kelemahan di luar itu ya. Tapi minimal sebagai model membantu memahami bagaimana sesuatu hal itu bisa dijelaskan. Tapi ya namanya model ya. All model are wrong kan gitu. But some are useful. Nah, self checknya juga sama, silakan dibaca aja. Nah, terakhir adalah situasi. Jadi lokusnya ini bentuknya seperti ini. Lokusnya ini seperti ini ya. Kecil nggak? Cukup ya? Kecil kan. Di zoom. Enggak, ini gede. Ditarik kan, ditarik. Nah. Jelas ya? Jelas kan. Gedein lagi kan biar ke tengah. Ini nggak bisa ketemu. Nah, ini. Itunya. Kenapa? Ya cukup lah ya. Jadi semakin kita bisa mendekatkan dua hal ini, maka semakin efektif kan. Ada aspek lain yang ketiga adalah bagaimana kita memaknai situasinya. Ada situasi genting, maka treatment genting yang harus dikeluarkan. Ada situasi damai, ya treatment damai kan gitu. Ada situasi bercanda, situasi menjelang tidur, segala macam ya harus disesuaikan lah dengan kondisi. Nah, apa saja menurut buku tadi situasi ini? Minimal ada 4 yang rasanya cukup relevan bagaimana kita memaknai situasi. Yang pertama adalah seberapa besar kepemimpinannya ini diterima oleh leader followernya. Misalnya bunyi apa nih? Pemanas. Kalau leadernya ini diterima oleh followernya, maka itu semakin efektif. Betul nggak? Tapi kalau leadernya ini belum diterima, ini banyak kasus-kasusnya, followernya kalah pemilu gitu ya, lalu memimpin, tapi ya kaum oposan ini belum bisa menerima. Ini susah ini kalau mau diajak kerjasama. Nah, lalu bagaimana menjawab itu, ya itu masalah lain. Tapi adalah level of acceptance dari leader. Yang kedua, dari situasi ini yang agak relevan adalah level of task-nya. Ini malam-malam ngasih materi gini kayaknya berat juga ya. Hah? Kuliah manajemen. Iya, masuk kanan kemana?
Intisari. Keluar kiri mending nggak tuh ya, sempet masuk. Masuk kanan mantul. Enggak, ntar abis tidur mengendap kok. Tapi saya pikir ini urgent ya, manakala kita akan menggolkan program Midori ini untuk ke depan, karena akan menghadapi masalah di masyarakat kan tadi. Lalu juga menghadapi masalah di tim kita. Jadi mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada, mungkin ya minimal sudah disampaikan ya, hanya tugasku menyampaikan. Minimal juga bisa bermanfaat nanti dalam menggalang ke depannya. Hanya 4 lah dari situasi ini yang saya pikir cukup relevan. Yang pertama tadi adalah level of acceptance kita di tengah-tengah masyarakat tadi gitu. Kalau misalnya nanti dari Midori sebagai fasilitator atau apapun diterima nggak gitu? Kalau diterima, insya Allah relatif lebih mudah. Followership itu belum tentu ini ya, belum tentu memang dalam struktur hierarki itu dia adalah bawahan. Bukan itu sebenarnya. Followership itu adalah mereka-mereka yang mengikuti ide yang kita sampaikan. Misalnya kita ketemu takmir lalu mengadarkan ide, pada saat itu kita adalah leader karena kita membawa ide. Kalau berhasil mengajak takmirnya, dia adalah follower. Walaupun secara hierarki kan bukan ya. Betul nggak? Bukan bawahan sebenarnya, tapi mengikuti. Oke ya. Lalu yang pertama adalah acceptance. Jadi bagaimana kita meningkatkan acceptance. Yang kedua adalah seberapa kompleks dan rutin kerjaan itu. Semakin kompleks, maka intensitas kita biasanya semakin tinggi. Tingkat kesulitan semakin tinggi. Tapi semakin rutin, sudah biasa, ya itu relatif lebih mudah untuk diterima. Yang ketiga, berapa menit lagi? Habis. Cuma kalau saya tuh diesel, obat panas. Jerman. Tapi nggak panas-panas. Ya sudah, sampai sini aja ya. Yang ketiga nanti aja. Yang ketiga itu level of stage-nya. Mungkin pernah dengar. Sebenarnya dalam setiap proses itu ada ada tahapan kan. Tahapannya biasanya bisa dibagi 4 lah. Mulai dari pembentukan, lalu permasalahan, lalu redefinisi, lalu baru kinerja. Misalnya ya mau idealnya dari awal ini ada istilahnya ice breaking dulu, lalu nanti perkenalan, udah cair, udah segala macam baru gabung gitu kan. Itu adalah proses normal. Semakin cepat kita masuk ke sana memang semakin baik, tapi mengkonsumsi waktu dan energi ya. Dan itu pun di skip lah. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting dalam situasi ini menyangkut seberapa mature orang yang kita ajak ngobrol. Betul nggak? Kalau orang-orang tua, takmirnya udah tua gitu kan, itu tuh treatment kita beda dengan kalau takmirnya masih muda gitu kan. Lalu kalau yang lebih senior dan junior dan segala macam, ini akan berpengaruh situasi itu terhadap efektivitas kerjasama antara follower dan leader. Demikian pengantar tidur. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Silakan, Mas. Definisinya di antaranya. Jadi kombinasi di antara jadi kalau istilahnya win-win solution berada ya. Jadi mungkin dia fokusnya adalah bisa menyesuaikan aktif pasif antara dependen independen. Tapi survival ini seperti namanya memang fokus pada yang penting Cari aman bukan? aman gitu. Apa bukan berarti pemimpin jadi tidak berkarakter gitu? Bisa dibilang. Enggak, itu follower bukan leader. Oh, Follower. Itu karakteristik dari follower. Yang penting aman lah, ngikut. Kalau disuruh ya, kalau enggak ya. Jadi, Tapi bukan berarti jelek ya. Karena situasi tadi yang akan berbunyi. Misalnya kalau dalam kepemimpinan itu memang ada dua juga. Otoriter
atau demokratis ya. Jadi bukan demokratis atau PKS ya atau Golkar. Oh, Republik biasanya. Otoriter dan demokratis. Bukan berarti salah satu jelek, enggak. Tapi memang kombinasi antara sifat yang mana ketemu orang yang mana di situasi yang mana. Nah, pemahaman kita terhadap kombinasi itu akan berpengaruh pada bagaimana kita menyesuaikan untuk mencapai tujuan itu gitu. Memang ada definisinya sih di buku kalau misalnya. Berarti itu tidak berlaku untuk ini, untuk leader ya? Yang tadi. Enggak, Nggak itu modelnya kalau ya yang langsung nangkep. Yang survei yang Hah? survivor. Bukan yang Bukan yang Anes ya? Bukan yang Anes. Empat yang Bukan tadi ya. survivor yang model kalau yang Perasaan yang lain silakan. saya mohon maaf ya, agak suara agak bintang ini nggak enak didengar. Perasaan Bayu dia gitu. Jangan dibayar. Ya silakan bentang. Wah. Berapa pasangan? Ya kalau nggak ada mungkin untuk materi ini karena kita kan sewaktu juga. Kalau nggak ada kita cukupan saja. Cukup lah. Ya. Sesi dari Pak. Ya jadi intinya kalau boleh saya simpulkan dalam satu Kalau Pak kalimat. Wisnu nggak tidur. Iya, nanti. Boleh disimpulkan? Boleh. Sebelum tutup ya. Intinya adalah tidak, istilahnya adalah kontingensi. Ya, bukan satu kalimat, bahkan satu kata. Kontingensi itu adalah menyesuaikan dengan situasinya, kontingensi itu. Jadi antara orang, siapanya, lalu di situasi yang masalahnya adalah kombinasi ini cukup banyak. Jadi kemampuan kita mencoba men-switch ini berpengaruh pada keberhasilan. Mungkin itu sedikit sharing lah ya. Kalau pembekalan ya saya pun belum bisa mengamalkan semuanya. Jadi ya kita sama-sama lah. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pakai kaos dompet duafa. Bisa diambil. Saya dompet duafa, saya aktif di Okayama. Tapi kebetulan bosnya dompet duafa itu malah Midori Perjuangan. Jadi kepalanya dompet duafa. Atau misalnya suatu saat Pak Wisnu ini ada di aktif di mana, saya aktif di mana, kadang-kadang kita ribut hanya tidak kelihatan saja. Nah, makanya untuk sesi yang terakhir ini sengaja yang dihadirkan adalah Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Wisnu Anantakusuma. Dia terkenal dengan jargonnya untuk mensinergikan para aktivis dakwah maupun gerakan-gerakan dakwah yang ada di Jepang supaya mereka sama-sama bisa diarahkan untuk menuju suatu tujuan dakwah dan bisa sama-sama memobilisasi kepada tujuan yang sama. Karena bagaimanapun mobilisasinya yang satu berbeda dengan mobilisasi yang lain. Saya suka main-main kemana-mana, mungkin Pak Wisnu bergerak di Tokyo dan sekitarnya, kita sama-sama saling menyalahkan kenapa kamu nggak sama ini, nggak sama itu. Nah ini memang sengaja Pak Wisnu lah yang dihadirkan. Nanti Pak Wisnu akan bercerita kepada kita, benar-benar pengantar tidur, tapi ini yang benar-benar supaya diingatkan gitu. Nah itu bayang-bayang terus besok pagi bisa menyiapkan apa yang harus kita lakukan. Apa urgensinya, kenapa kita harus bisa mengarahkan, memobilisasi, bisa kemana-mana. Selain itu nanti beliau juga akan menyampaikan contoh-contoh secara langsung, konkret. Tidak perlu ada sesi diskusi, tapi kalau tidak jelas atau misalnya pengen langsung bertanya, langsung dipotong saja. Pak Wisnu ini harus langsung dipotong. Kalau enggak nanti lupa-lupa. Pak Wisnu, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Wisnu. Ada pertanyaan? Menyampaikan yang sudah dipesankan oleh panitia, yaitu tentang bagaimana memobilisasi, mengembangkan, dan mengorganisir. Tapi untuk yang ketiga, mengorganisir ini tidak saya bahas. Karena sebenarnya yang cocoknya masih di sisi. Jadi dua saja, memobilisasi dan mengembangkan. Insya Allah akan saya ambil 3 contoh. Yang pertama, contoh dari kehidupan manusia sendiri, yaitu masa
bayi atau anak-anak ini untuk menghargai Mas Luki yang membawa bayinya 2 bulan ke sini ya. Atau Pak Usmandi yang memikirkan anaknya yang di Jogja. Jadi perlu kita oh istrinya ya? Ini anak dia berikan. Nah, yang kedua contoh tentang bagaimana sebuah kampus di mana saya dulu terlibat, tapi waktu itu belum terlibat. Artinya dulunya itu tidak jauh lebih baik dibandingkan Tokode. Artinya dari sisi sekulerismenya itu kental, kemudian berubah menjadi drastis, berubah menjadi suatu yang menurut saya menjadi Islamis. Yang ketiga itu contoh dari Rasul. Nah, untuk yang tentang bayi ini saya mau tanya, ada nggak kira-kira yang sudah punya bayi atau yang belum lah, silahkan pikirkan mas silahkan mas. Pikir gimana kalau punya bayi itu bayinya itu diem aja. Sekarang mungkin coba ada nggak bayinya yang diem saja? Kalau ada, cepat-cepat tinggalkan tempat ini, langsung ke rumah sakit gitu. Karena itu pasti berbahaya. Nggak mungkin kan bayi diem saja, apalagi balita, mobile, bergerak dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tidak seperti itu, maka dia tidak bisa berubah dari keadaan yang memiliki derajat kebebasan, cuman 2 derajat kebebasan. Maksudnya hanya bisa bergerak di sumbu X dan Y ya. Kemudian berubah jadi bisa 3 dimensi, X, Y, Z bisa. Setelah itu nggak tahu dimensinya banyak, bisa geluntungan dan sebagainya, bisa ngoprol dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya untuk dari posisi yang diem atau yang hanya bisa noleh-noleh dan sebagainya menjadi berubah drastis itu perlu rangsangan-rangsangan, perlu stimuli-stimuli yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya hanya bayi itu di apa istilahnya bedong terus, bedong udah cuman gitu aja terus aja, pasti tidak akan betul. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan lain, saya yang menggelitik saya juga, kenapa kok Jepang ini orangnya mobile? Bukan karena tapi Indonesia malah enggak. Karena di Jepang ini tidak ada orangnya atau sedikit orang yang pakai mobil. Kalau di Jakarta banyak mobil, jadi artinya apa? Artinya apa? Nah, ini saya gunakan sama semuanya. Artinya apa? Artinya seperti halnya bayi itu, kalau kita itu dicekoki dengan kondisi-kondisi yang nyaman, ya kan? Itu akan malah membuat kita itu jadi apatis. Tapi kalau kita distimuli dengan sesuatu yang penuh rangsangan atau ya kayak di Jepang ini susah kan, alat transportasi itu susah. Kalau di Indonesia aja gampang, tinggal angkot berhenti di kapanpun juga berhenti, cuman 10 meter juga bisa berhenti. Kalau di sini kan enggak, harus ada haltenya dan sebagainya. Akibatnya kita dimanjakan oleh sebagainya. Nah, beruntung teman-teman ini tidak tinggal di Indonesia terus-menerus. Alhamdulillah saya juga akan menjadi kurang mobile. Beruntung kita di sini. Nah, itu tadi contoh bayi ya. Yang kedua, contoh kampus saya waktu mungkin tahun 80-an. Saya sebutkan aja deh. Kampus Cap Gajah kan, ITB. Ada 2. Gajah duduk, Pak. Gajah beneran. Gajah duduk, Pak. Gajah duduk. Gajah beneran. Nah, itu tahun 70-an itu. Ini saya terinspirasi dengan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika saya mau lulus itu saya teringat sama Bang Iman. Itu tokoh yang mungkin bisa kita contoh. Kenapa? Karena beliau itu
secara akademisi sukses, karena dia bisa meraih gelar doktor. Secara sebagai orang pergerakan dalam arti berdakwah dia juga sukses. Mungkin kalau kita melihat sejarah lembaga dakwah di kampus ini, itu mungkin orang akan selalu kembali ke Bang Imad. Dulu tahun 70-an ini ITB itu hampir sama lah dengan Tokode, malah mungkin lebih baik dari Tokode ini. Di Tokode ini ada Midori, ada kalian. Kalau gitu aja jadi boleh ngomong kalian. Ada sahabat-sahabat ini. Sedangkan tahun 70-an itu hanya Bang Imad dan beberapa gelintir dosen yang berusaha dengan teguh mengenalkan Islam. Pada saat itu sholat susah, pada saat itu jadwal pelajaran pun dibuat untuk tidak mempertimbangkan waktu-waktu sholat, apalagi waktu sholat. Yang lain juga enggak. Tapi malah justru Bang Imad ini secara demonstratif memperlihatkan itu. Jadi misalnya nabrak waktu sholat dia keluar sholat, atau malah kalau perlu sholat di dalam kelas, gitu. Nggak aja orang Batak, gitu. Jadi dia berani. Sampai kemudian mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya muncullah Masjid Salman, dan Masjid Salman ini kemudian menjadi menjadi pusat pembinaan kader-kader dakwah, yang akhirnya kemudian itu ditiru atau mungkin kemudian menginspirasi pusat-pusat yang lain, kampus-kampus yang lain. Nah, begitu beliau keluar dari kampus, namanya orang yang sudah mobile apa istilahnya, sudah sadar akan pentingnya dakwah itu, selalu dimanapun dia menginspirasi orang untuk membuat sebuah perubahan. Ketika dekat dengan birokrat, maka dia termasuk yang meng-create HW dan lain sebagainya. Nah, itu contoh manusia biasa ya, Bang Imad. Bagaimana dengan contoh Rasulullah? Rasulullah itu seperti yang mungkin sudah sering diutarakan oleh Pak Nopri maupun Mas Topan, baru segelintir orang-orang ya kan, yang mau masuk Islam itu sudah mendapatkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini akan menjadi rahmat bagi semesta. Saya cuma ingin menggarisbawahi saja. Kalau perlu sekali-sekali kita merenungkan itu. Itu kan kalau kita bayangkan ya, mungkin kalau yang sudah pernah berhaji kayak Pak Haji Bayu itu bisa membayangkan seandainya di Mekah itu sudah di sekitar Mekah itu nggak ada hotel Hilton hotel yang lain, tinggal Ka'bah aja dan gurun pasir gitu, orang nggak akan melirik itu tempat kayak gitu. Tempat yang gersang dan lain sebagainya, tempat yang sama sekali tidak enak untuk ditinggali, penuh pasir, kalau sampai sana pasti batuk-batuk dan lain sebagainya lah. Nah, yang seperti ini itu kemudian mendapat misi dari Allah, bahkan visinya jauh ke depan, yaitu bahwa Islam itu visi itu kan sesuatu yang kita bayangkan bahwa organisasi ini akan menjadi apa pada masa depan. Visinya itu tidak cuma ini akan menyebar di seluruh Jazirah Arab, tapi rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita Midori ini punya visi yang seperti itu, saya yakin itu Tokode itu bisa itu insya Allah diislamkan kalau kita benar-benar mau. Tinggal mau atau tidak. Nah, itu untuk itulah malam ini sebenarnya rekan-rekan ini dikumpulkan. Jadi mudah-mudahan ini tidak jadi mimpi buruk lah. Nanti malam terus mimpi buruk dan sebagainya. Mudah-mudahan justru ini menjadi mimpi yang terus berlanjut. Sudah pagi ya. Sudah pagi. Wah, udah habis ya, saya belum masuk ke ini. Baru pengantar. Lanjut.
punya saya nanti Pak. Untung diambil aja boleh. Nah, kita masuk pada mobilisasi followers. Di sini ada beberapa, ini tulisan dari siapa sih teman-teman? Bikun. Bikun. Doktor Rafiq Bikun. Bikun. Ini sebenarnya semuanya ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana ada beberapa aspek penting memobilisasi follower atau pengikut, yaitu yang pertama adalah bahwa tadi saya sudah sebutkan urgensi dari perlunya memobilisasi orang itu. Dan begitu Nabi itu mendapatkan pesan bahwa ini harus menjadi rahmatan lil alamin, maka yang dilakukan adalah memobilisasi orang, mencari, menyebarkan pesan-pesan itu, message itu, dan merekrut sebanyak mungkin pengikut. Karena kuantitas dan kualitas itu dua-duanya diperlukan. Jadi nggak bisa orang hanya 10 orang bisa mengalahkan, apalagi sekarang ini mengalahkan Amerika dengan 10 orang. Atau kata Pak Karno, kalau saya diberi 10 pemuda akan menggoncangkan dunia, itu kan bombastis, terlalu bombastis. Mau 10.000 muda juga nggak bisa dunia digoncangkan. Tapi yang diperlukan adalah kuantitas dan kualitas. Nah, dengan demikian karakteristik dakwah ini harus sampai kemanapun. Ini sebagai contoh ya. Kalau kita misalnya nih ada di dalam kampus, seharusnya sebagai agen dakwah itu tidak ragu-ragu untuk menampakkan keislaman kita, baik itu di depan sensei maupun di depan non-sensei. Hanya ada 2. Bahkan ini mungkin pengalaman pribadi, saya ketika mau masuk datang ke Tokode itu didoktrin sama wakil rektor IPB, kamu nanti pokoknya nurut aja kata sensei ini dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah lulus. Tapi dasarnya saya itu bukan follower yang bagus. Ya kreatif. Datang ke sensei, bukannya saya mau malu-malu, malah saya bilang, sensei saya harus gini, saya harus salat. Sehingga alhamdulillah ketika saya sedang rehearsal untuk open defense besoknya itu, nabrak waktu maghrib, saya bilang, sensei saya mau sholat maghrib dulu ya. Dengan enak bisa mengatakan seperti itu. Atau sedang rapat, sensei saya mau sholat. Seperti itu. Kalau kita tidak ngomong dari awal susah itu. Kalau kita sembunyikan itu malah susah. Tapi saya waktu itu hanya berpikir sederhana. Kalau nggak suka itu biar dari awal ini sensei nggak suka terus udah kamu pulang aja itu, daripada saya 3 tahun pulang. Tapi bukan karena performance saya yang jelek, tapi karena tidak disukai karena agamanya dan sebagainya. Jadi sudah saatnya ini kalau kita itu harus berani terbuka. Karena Islam itu tinggi, jadi kenapa kita harus. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua itu dakwah ini tidak pandang bulu. Itu tadi yang pertama. Jadi semua harus kena. Yang kedua, dakwah ini harus mengutamakan prinsip positive thinking dan tidak berlebihan membenci. Contoh, karena kebencian yang sangat terhadap sebuah golongan, kemudian mau membumi-hanguskan. Jadi politik kayak gitu itu sudah harus ditinggalkan zaman sekarang ini. Zaman sekarang itu yang ada adalah kadang-kadang yang membenci itu malah jadi teman baik. Contohnya adalah Umar bin Khattab, paling menentang tapi kemudian jadi pembela utama. Jadi kalau misalnya Mas Kunta ini membenci saya itu jangan-jangan nanti malah jadi pembela utama saya. Gitu. Saya utangnya ke Pak Wisnu. Nah gitu ya. Kemudian, nah ini masih terkait dengan itu ya. Kita itu hanya penting melihat komitmen verbal. Jadi karena kan ini kita berbicara di tataran menggerakkan orang. Jadi kita harus percaya pada apa yang diucapkan.
misalnya kalau di kasus ini adalah kasus ketika sahabat itu diminta untuk sedang berperang gitu ya, Usamah ini, sahabat Usamah. Kemudian lawan yang dikalahkannya itu tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh Usamah langsung, wah ini mah bohong, bunuh aja, bless. Nah, itu kemudian diperingatkan oleh Rasulullah bahwa kita itu tidak diminta untuk menghakimi hati seorang, tapi yang dilihat ya yang tampak dari luar ini. Kalau beliau mengatakan saya mendukung, ya mendukung, bahkan Nabi sendiri pun menerima keberadaan Abdullah bin Ubay yang notabene munafik, tidak dikeluarkan sebagai dari luar Islam. Karena itu tadi prinsipnya, siapa tahu pada perjalanan prosesnya itu bisa berubah dari tadinya penentang menjadi pendukung. Nah, tentu tidak mudah ya merubah. Harus disadari bahwa merubah itu adalah harus dilakukan secara gradual, bertahap. Karena sebagai contoh nih, kalau kita mau mendidik membuat anak kita itu nanti sehat fisiknya, motoriknya dan sebagainya, nggak bisa masih dia baru bisa tergeletak gini kemudian kita sudah suruh jalan disuruh koprol. Tengkurap sih lumayan, disuruh guling-guling atau gimana. Jadi harus pelan-pelan. Dakwah juga seperti itu. Karena ini terkait dengan masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Idiasis, masalah kedewasaan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa baru datang, misalnya Mas Denny ini, itu jangan langsung kamu harus gini, semua instruksi diberikan ke semua. Orang Mas Denny itu harusnya sering ditraktir sama Mas Kunta misalnya. Nah itu modelnya Mas Kunta dalam mendekati mahasiswa baru itu harus dicoba. Ayo wedang kacang hijau dan sebagainya. Saya kok hari ini nggak ada. Bajigur. Nah seperti itu. Jadi model. Dan kalau saya baca dari apa yang ada di buku ini, sebenarnya sudah diungkapkan oleh Mas Yudi sih, bahwa untuk memobilisasi orang itu yang penting kita harus tahu karakter orang itu. Orang yang tadi sih ada yang mungkin penurut follower beneran. Ada yang survivor atau dari sebagainya. Follower. Indifferent, survivor, effective follower. Nah, itu harus beda-beda cara pendekatannya. Tetapi sebenarnya kalau ini berdasarkan pengalamannya, sebenarnya yang paling bisa lebih efektif memang pendekatan langsung face to face komunikasi, atau istilahnya Mas Kunta ini gamble, nongkrong. Jadi kalau zamannya Mas Kunta itu kan jamaah nyusi, kalau Mas Surya itu El Sesior, kalau Ustadz Teddy sekarang pengajian Caesarea. Ada lagi nih. Sering mengadakan seperti itu. Terutama pada anak-anak baru seperti Mas Denny ini. Dengan seperti itu, hati digembirakan, nanti mudah untuk misalnya disuruh Midori ya. Harus siap loh Mas. Siap ditraktir. Karena Islam ini sebenarnya menggembirakan, bukan mengancam. Tapi kadang-kadang perlu sedikit diancam. Kemudian ada lagi cara mobilisasi yang broadcast gitu. Jadi apa namanya? Maksudnya email. Kadang-kadang kita perlu sekali-sekali itu di email itu disentak gitu. Jret. Karena kita sering terlena. Ya itu tadi, kalau sudah enak status quo dan lain sebagainya, riset
mengalami progres yang menyenangkan, itu kadang-kadang kita terlena ini Tiba-tiba 4 terlena paper. sehingga kita itu melupakan tugas lain yang melekat. Seperti yang mungkin sudah sering disampaikan, selain sebagai mahasiswa kita juga punya tugas. Nah, yang kedua masalah pengembangan. Udah habis nih sebenarnya. Masalah pengembangan ini saya juga belum paham nih. Karena Yang belum baca. berkembang yang mananya Pak? Masalah pengembangan di sini dibagi menjadi ada berapa style situational leadership model ya. Ada supportive style, coaching style, delegating style, dan directive style. Jadi gini, kalau kedewasaan objek dakwah kita atau kedewasaan teman-teman kedewasaannya masih rendah pengikut kita, maka pakai directive style. Jadi harus diarahkan. Jadi tadi usulan Pak Chandra itu untuk kita memberikan partisipasi seluas-luasnya pada masyarakat, itu hanya bisa berlaku kalau masyarakatnya mempunyai kedewasaan yang tinggi. Artinya dia sudah terbiasa mandiri dan lain sebagainya. Kalau masih rendah terus dibiarin gitu, ya nggak jalan. Jadi benar mungkin apa yang dikatakan oleh Bentang itu. Kalau ingin partisipasi aktif yang diusulkan Mas Chandra itu jalan, itu ya harus cari yang sudah eksis programnya. Tapi kalau masih dari awal itu memang masih perlu pengorbanan alumni yang harus terjun secara penuh untuk memberikan arahan-arahan. Kelembabannya tinggi. Itu. Kalau menurut buku ini ya. Nah, tapi kalau kemudian dari directive style itu nanti berkembang menjadi delegating style. Jadi kalau sudah meningkat kemampuan partisipasinya dan sebagainya, itu bisa dipelajari sendiri lah. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, saya hanya ingin menggarisbawahi ya. Sebenarnya seandainya menurut saya seandainya kita itu bisa semobile anak kecil, itu kira-kira apa ya? Apa ya? Jadi anak kecil itu kan mobile sekali ya. Saya tadi baru dikeluin sama Ustadz Teddy itu, aduh, pegel-pegel semua ya. Karena harus gendong anaknya ini ke sana kemari. Malah dia biasa angkat barbel tapi tetap aja. Apalagi punya anak laki-laki dulu, punya anak laki-laki. Kok dulu sekarang juga. Belum mudeng Pak, belum mudeng. Atau mungkin Mas Tepan bisa merasakan sendiri gimana Ahmad dan Umar itu lari ke sana kemari. Tapi Mas Tepan kayaknya cuek aja. Padahal kalau kita kembali lari, wah apa pasti kita akan. Kalau kita bisa berlaku seperti itu, kira-kira Pak Agus juga ya? Apa yang sudah? Keinginan tahuannya masih tinggi, kemudian masih responsif. Jadi panas dikit nangis atau protes. Ibunya sedang susah pun ikut nangis. Bapaknya susah, cuek aja. Mana laki-laki? Seperti itu. Kalau kita masih memiliki daya keinginan tahuan, Responsif. Apa itu respon? Reaktif kali Pak, reaktif Pak. Ya, responsif itu. Terus aktif geraknya dan sebagainya. Saya yakin tuh 3 tahun itu tidak cuma 2 paper. Saya mungkin bisa 5-10 paper mungkin. Nah, bayangkan tiap kali ini langsung keinginan tahunya itu tinggi. Enggak, saya enggak. Ya kan? Nah, bukan hanya risetnya yang akan maju, tapi dakwahnya pun akan maju juga. Ya karena tahu sendirilah anak kecil. Tapi kenapa kok kemudian kita setelah dewasa ini jadi, maaf saya juga ini melempem, maksudnya
tidak seaktif seperti dulu karena banyak sekali godaan-godaan. Pertama Kasur. ya ketakutan masa depan, kira-kira nanti saya kerja apa ya dan lain sebagainya. Padahal kerja apa aja itu bisa sebenarnya. Kalau mau pulang ke Indonesia kerja masih banyak di Indonesia. Iya. Gaji ada nggak? Kan namanya kerja, kalau mau kerja aja. Masalahnya kita tuh kan mematoknya tahu. Padahal anak kecil itu ketika dia belum bisa jalan, dia cuma ingin jalan. Ketika sudah bisa jalan, inginnya cuma lari. Ketika dia bisa lari, ingin lari. Tapi ketika kita baru lulus dokter, inginnya sudah yang muluk-muluk, kan itu susah. Jadi harus bertahap. Nah, hal-hal tersebut itulah yang kemudian mematikan kita sehingga daya keinginan tahuan, sifat responsifnya dan sebagainya itu menjadi agak melemah. Nah itu yang harus kita bangkitkan kembali karena agama ini memang memerlukan kontribusi kita. Mau diapakan lagi, agama ini memang memerlukan. Kalau kita itu hidup di sini hanya mohon maaf ini untuk mengejar gelar, kemudian setelah gelar itu kita kejar tadi itu harta dan lain sebagainya, harta wanita dan lain sebagainya itu, maka itu sayang sekali kan. Dan menurut saya toko D ini jauh lebih strategis dibandingkan maksud saya itu saya mau mengatakan bahwa saya bandingkan waktu saya kuliah S1, toko D itu jauh lebih strategis daripada ITB. Yang UGM ya Direkam loh Pak. silahkan direkam. Toko D itu jauh lebih strategis daripada ITB. Ulang lagi Pak, ulang Pak. Toko D. Jangan lupa dinyalain. Iya. Karena apa? Karena ya pastilah agen dakwahnya itu banyak banget. Kalau kita di ITB, apalagi saya pas sudah S1 sudah ada Salman dan sebagainya, environment-nya itu sudah mendukung. Nah sekarang di sini itu kita bisa menciptakan dan kemudian mengembangkan. Makanya Midori itu kalau tadinya cuman wadah untuk bukan deng untuk perubahan itu harus progresif bergerak. Dan alhamdulillah zaman saya lihat tuh trennya tuh makin bagus. Jangan sampai nanti setelah Mas Topan itu turun lagi jadi cuman ketawa-ketawa gitu. Susuka Gede juga harus seperti itu. Awalnya kemana-mana kan? Kita konstan Pak. Tidak ada salahnya loh Pak. Memang itu tergantung karena selama suku Gede masih pedesaan terus ya. Tapi kalau sudah berkembang jadi modern harus ikut. Itu kira-kira. Nah, kesimpulan saya, seandainya kita semua bisa membangkitkan sifat-sifat yang seperti yang anak kecil itu mobile, responsif dan lain sebagainya, itu nggak perlu itu capek-capek leader itu memobilisasi kita, nggak perlu. Karena orang itu kalau nggak kerja untuk dakwah dan lain sebagainya itu merasa kurang. Mana lagi gitu. Ada lagi kayak nih, saya sudah selesai nih. Mungkin ya biar kan, Mas ngadain lagi Mas kemana? Wah, saking pengennya itu kan. Benar juga ya. Mas kapan lagi kita ngadain di Toda itu? Nanti saya akan menggerakkan Toda seperti ini. Kayak gitu harus. Karena saya terus terang ini saya utarakan biarin ya, jadi saksi semua bahwa saya itu mendoakan Bahar sebagai penggerak dakwah di Jepang. Amin. Berarti harus cari kalau nanti tidak itu tolong diingatkan. Itu kira-kira. Jadi kalau kita bisa mobile bisa ini maka kerja leader itu akan jadi ringan. Kita bisa bergerak bersama-sama untuk melakukan mobilisasi pengembangan dan sebagainya. Kira-kira itulah. Ini sudah makan waktu cukup banyak. Terima kasih Pak Wisnu dan